Tragisnya nasib rakyat miskin Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dulu kita sempat berpikir kenapa Anies Baswedan menang dalam Pilkada DKI 2017 yang merupakan pilkada terburuk dalam sejarah pilkada seperti kata pakar LIPI. Kita juga masih ingat bagaimana isu SARA sangat kental dimainkan dalam Pilkada DKI tersebut. Apalagi disertai dengan ancaman spanduk penolakan sholat bagi para pendukung Ahok. Yang mirisnya lagi, spanduk ancaman tersebut bertebaran di banyak masjid di Jakarta saat itu. Hingga pada akhirnya kita tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi secara sistematis dan juga masif. Ternyata Ketua Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 adalah Yusuf Kala, yaitu orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017 lalu. Bahkan JK kembali terpilih menjadi Ketua DMI periode 2017-2022 nanti secara aklamasi. Jadi kalau mau Indonesia aman dari politisasi agama dan Pilpres 2024 nanti, sudah paham siapa yang harus disepak agar dia tidak bisa lagi memanfaatkan tempat ibadah demi kepentingan politik dan pribadinya. Lalu bagaimana nasib rakyat miskin di Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan saat ini? Untuk menjawabnya, mari kita simak jejak digital, apa kata manis yang disampaikan oleh Anies Baswedan sebelum meraih kekuasaan dan faktanya saat ini setelah dia menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 nanti. Yang pertama ada buayan kata manis soal modal usaha. Ada yang tahu berapa banyak rakyat miskin di Jakarta yang terbuai dengan kata manis Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dan timnya melalui program OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli. Tapi setelah menjabat, Sandiaga Uno malah seenaknya mengatakan sejak awal mereka tidak berjanji untuk memberikan modal usaha untuk program OKOC. Mungkin mereka berpikir rakyat miskin di Jakarta sangat bodoh, sehingga tidak bisa memiliki jejak digital ocehan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum dan sesudah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Yang kedua ada buayan kata manis rumah DP 0. Masih ingat dalam benak kita bagaimana Neno Wiresman ikut membuai kata miskin di Jakarta untuk menyukseskan misi mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka nyinyir dengan program rumah susun Ahok dengan dalih rakyat miskin tetap tidak memiliki rumah sendiri. Lalu mereka membanggakan rumah DP 0. Tapi faktanya setelah menjabat, Anies dengan gagahnya tanpa suara bergetar dan tanpa malu dan tidak tahu malu, malah mengatakan jika DP rumah 0 memang bukan untuk orang miskin. Yang lebih mirisnya lagi, Anies Baswedan sengaja mencoret program rumah susun Ahok senilai 1,3 triliun rupiah, sehingga ribuan rakyat miskin Jakarta terancam tidak memiliki rumah. Rakyat miskin di Jakarta sudah tidak bisa berharap dapat fasilitas rumah susun dan fasilitas pendukung seperti pada zaman Ahok, karena sudah dicoret oleh pemimpin seiman Anies Baswedan. Gimana rakyat miskin Jakarta mau berharap dapat rumah DP 0? Sedangkan lahannya saja sekarang tersandung kasus korupsi dan sedang ditangani oleh KPK. Yang ketiga, buayan kata manis kemanusiaan. Bukan Anies Baswedan namanya, jika tidak pandai merangkai kata-kata manis untuk membuai rakyat miskin Jakarta demi meraih kekuasaan. Masih jelas teringat dalam benak kita bagaimana Anies Baswedan mengobrol kata manis pada rakyat miskin Jakarta dengan mengatakan bahwa di Indonesia tidak boleh lagi ada penggusuran. Tetapi setelah menjabat sebagai Gubernur DKI, rakyat miskin digusur dan diberlakukan seperti hewan. Yang keempat, buayan kata manis tolak reklamasi. Sedih melihat berapa banyak nelayan yang memilih Anies Baswedan karena terbuai dengan kata manis tolak reklamasi. Tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan malah menerbitkan izin reklamasi perluasan Ancol. Itu hanya sebagian kecil contohnya. Tragisnya nasib rakyat miskin di Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, yang katanya pemimpin seiman. Belum lagi sudah berapa ratus miliaran uang rakyat Indonesia untuk penanganan banjir dipotong oleh Anies selama ini.
Berapa banyak uang rakyat Jakarta yang dipakai oleh Anies untuk menggaji ketua tim gubernur yang gajinya mengalahkan gaji menteri? Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) secara tegas mengatakan jika Anies Baswedan sudah menghabiskan hampir 1 triliun uang rakyat untuk acara Formula E yang tidak jelas kapan dan diadakannya. Terkait kasus COVID-19 saat ini, pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan adalah provinsi yang memiliki anggaran COVID tertinggi di Indonesia yang mencapai 10,7 triliun. Tetapi Jakarta adalah provinsi penyumbang kasus COVID terbanyak di Indonesia. Bahkan yang terbaru, Pemprov DKI Jakarta meminta rakyat Jakarta untuk menyumbangkan perabotan untuk isolasi mandiri di Rusun Nagrak. Akan mengangkut jenazah pasien corona dengan truk, dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan lahan baru bagi rakyat Jakarta yang meninggal terkait kasus COVID-19. Sungguh sangat tragis nasib rakyat miskin di Jakarta saat ini di bawah kepemimpinan Anies Baswedan yang katanya pemimpin seiman. Dibuai dengan kata manis saat kampanye lalu dikibuli setelah menjadi pejabat dan tidak diberikan modal usaha OKOC. Rumah DP 0 ternyata bukan untuk rakyat miskin. Rakyat digusur dan diberlakukan seperti hewan. Izin reklamasi diterbitkan, harus menderita karena banjir setelah uang APBD-nya dipotong. Uang rakyat dipelorotin hampir 1 triliun untuk Formula E yang tidak jelas. Bahkan di tengah situasi saat ini, rakyat Jakarta malah diminta untuk menyumbang perabotan. Bukannya fokus bagaimana rakyat Jakarta bisa semakin banyak yang selamat dari COVID, Pemprov DKI malah menyiapkan lahan pemakaman bagi rakyatnya sendiri.